Mampus. Mampus kau. Oke. Habiskan dia. Dia tidak mau lagi dia ini hidup karena saya sudah geram dengan dia. Apa sih mau kan? Mati oh bangsat. Mati yo kon. Anjingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya habis selesai sholat terus ingin mencari keberadaan makam. Lanjutkan, kita harus segera petunjuk apa sebenarnya di balik mimpi saya itu. Sambil kita sholawatan dulu. Saya harus segera mencari keberadaan di mana tempat makam itu. Salatu wa salamu wa ala taha rasulillah. Salatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil haji rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada suara. Lihat Mas Luki. Lihat kan areanya. Mendengarkan ada suara. Kok tiba-tiba ada aura. Seperti aura ini bukan baik, tapi auranya ini sangat negatif. Saya merasakan sesuatu di sini. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati man dha alladhi yashfa'u indahu ya'lamu ma fi samawati wa la ya'uduhu.
wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sangat dingin sahabat-sahabat. Dan Mas Luki, itu apa namanya, untuk flashnya dimatikan saja, bisa? Ada itu di tamunya, saya lihat dulu sebentar. Sahabat-sahabatku, di sini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu di setiap saat, di setiap waktu, semoga dapat mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita menjadi orang yang bisa berbagi kebaikan, berbagi manfaat untuk manusia lainnya. Jangan pernah menyebar kebencian, jangan pernah menyebar fitnah. Semua na'udzubillahi min dzalik. Karena kita nggak akan menyangka orang yang kita dolimi itu perasaannya gimana, sakit hatinya gimana. Makanya kita jadi manusia itu lebih baik. Apapun itu kita, derajat kita itu apapun, karena Allah tidak mengenal kalian mau tinggi, kalian mau rendah, sedang, kaya, miskin. Semua derajat di mata Allah itu sama-sama. Jadi di sini kalian lakukan apa yang menurut kalian baik dan bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Oh, pasti Maha tahu dan tidak tinggal diam. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Saya pernah mendengar sebuah ceramah. Seperti itu namanya Malik, ceritanya dulu. Malik ini, beliau ini sebuah keluarga dengan istrinya dan anaknya 2. Nah, kalau kalian ingin lihat, mungkin cerita itu ada di dulu itu Ustadz Yusuf Mansur, ataupun kalau kalian dengar di YouTube itu pasti ada cerita itu tentang Malik. Itu menginspirasi saya, yang bahwasanya Malik ini bekerja di sebuah pertambangan. Kayalah dia. Godaan setiap laki-laki itu ketika dia memiliki segalanya, harta, tahta, dan ujung-ujungnya wanita. Dan wanita godaannya adalah harta. Di saat si Malik ini memiliki segalanya, dia lupa diri. Dia kemanapun berpesta, sampai lupa kepada keluarganya. Hingga suatu saat dia diuji sama Allah. Diambil seketika hartanya, dan dia tidak memiliki apapun. Hutang di mana-mana, dan wanita yang dia kencani selain istrinya itu menipu dia. Hartanya ditipu sampai dia hutang rentenir kemana-mana, hutang bank kemana-mana, sampai rumah pun ia gadaikan. Sampai akhirnya di saat dia jatuh miskin, dia tidak punya apa-apa lagi, istrinya minta cerai. Dan dia ingin dikembalikan kepada orang tuanya. Di saat itu terpuruklah si Malik, dan dia tidak pernah dapat bantuan dari siapapun ketika dia di titik terendah. Itulah manusia. Kita akan tahu siapa teman kita, siapa sahabat kita ketika kita jatuh terpuruk. Siapa yang datang
dan siapa yang pergi. Di saat sudah gundah gulana, dia sudah bisa ranjang dan istrinya kembali kepada orang tuanya, anak yang kecil dibawa oleh istrinya yang masih balita, dan satunya sudah SD kalau nggak salah. Dia ikut Malik sementara, dan di saat itu Malik kacau seperti orang gila. Rumahnya sudah mau disita, deadline tinggal 3 hari lagi. Sempat dia putus asa, ingin bunuh diri, tapi dia melihat anaknya yang sudah besar di situ. Dia berusaha dan ingin bertobat, namun apa daya, dia tak kuasa menahan apa yang dia alami. Dan ketika itu waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Dia termenung memikirkan cara untuk menyelesaikan itu. Deadline tinggal 2 hari lagi. Dan si Malik mendengarkan suara azan. Terketuk hatinya. Berdoa lagi kepada Allah, meminta ampun, meminta tolong. Dia coba rubah sikapnya, sifatnya, sampai akhirnya esok harinya dia sholat tahajud, sholat terus, berubah terus, tapi belum dapat kabar baik dalam hidupnya. Sampai ketika satu hari besok sudah deadline, dia akan didatangi oleh penagih utang atau debt collector. Dia sudah pasrah, rumahnya akan diambil, dan dia berinisiatif setelah sholat tahajud ingin bunuh diri atau apa, terserah maunya apa gitu. Tapi di saat setelah habis sholat tahajud, lampu dimatikan dalam kamarnya, memohon, menangis, minta tobat, sampai menjelang subuh dia mau pamitan sama anaknya, ingin bunuh diri lah intinya. Ketika mendengar suara azan subuh, terketuk hatinya, ya sudahlah, saya coba untuk sholat jamaah dulu di musola atau masjid. Besok juga saya ingin berpamitan kepada anak saya. Dan dia sudah dihubungi istrinya. Di saat esok hari pun istrinya akan datang ke rumah untuk mengambil anaknya yang besar dan menyerahkan surat cerai yang untuk dia tanda tangani, yang sudah disetujui oleh orang tua si wanita. Hancur, lebur hatinya, hingga akhirnya dia, ya sudahlah, ini mungkin sholat terakhir saya, sholat subuh ini dia di masjid terdekat, sambil berpasrah, dikusukkan lagi. Dan apa yang Allah jawab ketika dia selesai sholat subuh itu, dia balik ke rumah. Dia tahu akan datang sosok debt collector ataupun istrinya yang datang untuk menyerahkan surat cerai itu. Ternyata ketika habis sholat subuh dia berjalan kembali ke rumahnya, ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu ada seorang laki-laki mengetuk rumahnya dari kejauhan, dan dia tidak mengenal seperti siapa itu. Dia berpikir bahwa itu debt collector. Kenapa pagi-pagi sudah jam 5 orang datang ke rumah saya? Masa penagih hutang sampai repot-repot datang sepagi itu? Berpikiran buruk, tapi dihempaskan pikiran itu untuk menyapanya. Dia sudah terkaget, takut atau gimana, tapi dia berpasrah. Ditanyalah si fulan ini,
siapakah sampean? Apakah Anda penagih hutang? Dan dia jawab apa? Bukan. Terus siapa? Dia jawab, aku si Fulan. Apakah kamu lupa denganku? Dia masih lupa. Siapa kau? Aku teman masa lalumu, teman sekolahmu, teman seperjuanganmu. Dah. Terus dia bertanya, iya, ada apa, perlu apa kamu kesini? Kenapa saya tidak dimasukkan dulu nih? Akhirnya dimasukkanlah si Fulan ke dalam rumahnya. Sebelum berbincang, dia berbicara, si Malik. Saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya teh. Untuk makan saja, saya hanya menyisakan mie untuk anak saya ini. Oh, tidak apa-apa, jawabnya. Apa gerangan si Fulan ini ke sini? Dan dia tanya. Dan dia bertanya apa? Apa? Ini dijawabnya. Ternyata dia tanya, apakah kau masih kerja di pertambangan? Apakah kau bisa mengatur jual beli alat berat seperti bekas-bekas kontraktor? Karena dia akan menjual alat-alat berat dan dia tahu bahwa si Malik ini orangnya cerdas dan bisa melakukan itu semua, negosiasi. Dia paham karena itu kerjaan si Malik. Dan si Malik apa? Sumringah dapat kabar itu. Dan dia bilang, baiklah, oke, dengan bangganya. Dan apa kabar bahagianya lagi? Si Fulan memberikan uang DP sebesar 25 juta. Detik itu. Kepada si Malik. Dan di saat perbincangan lama, datanglah istri si Malik untuk menyerahkan surat cerai. Di saat dengan seringnya marah ataupun bahasanya kesal dengan si Malik, dia mau menyampaikan sesuatu, dipotonglah omongan itu sama si Malik. Sayang, aku mendapatkan kabar baik. Diceritakan tentang perbincangan dengan si Fulan ini dan dikasih uang 25 juta dan disampaikan kepada istrinya, diberikan uang 15 juta kepada istrinya. 5 juta buat kamu, 10 juta untuk membayar tanggungan hutangnya, kita cicil, dan 10 juta aku gunakan untuk keluar kota untuk mengurusi pekerjaan ini. Dan akhirnya tidak jadilah cerai dia, dan kembalilah dia ke masa jayanya, dia angkat derajatnya oleh Allah. Itulah sahabat-sahabat yang kita ambil dari kisah ini, bahwa ketika Allah berkehendak, kun fayakun, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sekejap sesuatu bisa hilang, sekejap sesuatu bisa dimunculkan. Dari itu percayalah, ketika ada musibah, ujian, itu adalah ujian dari Allah. Dan pasti Allah tahu ketika hambanya diberi ujian, hambanya yang mendapat ujian itu pasti sanggup menjalaninya. Tergantung kepada kita bisa tidak untuk mengatasi ujian itu dengan ridha Allah, dengan ikhlas, seperti si Malik yang menyerahkan dirinya pada Allah, bertobat nasuha, dan benar-benar merubah dirinya lebih baik. Insya Allah dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ya udah sahabat, kita akan jalan mencari makam selanjutnya. Ikutin terus Polsat Official, jangan lupa share, like, and comment ya. Ayo Mas Luki, kita akan coba cari daerah sini di mana makam itu. Saya rasa orang-orang makamnya itu di sini. Sebaiknya kita berjalan menyusuri jalan ini. Ayo. Itu seperti ada sebuah bangunan ya. Bangunan apa ini? Di tempat gunung kok ada seperti bangunan ini, boleh dilihatin? Lihatin Mas. Itu bangunan.
Siapa itu? Siapa itu? Sini Mas Rugi. Sini Mas Rugi. Hati-hati Mas Rugi. Dari sini aja pelan-pelan Mas Rugi. Sini Mas Rugi. Sini. Sampai kamu. Sama naik dulu. Hati-hati. Siapa itu? Andro iki. Apa itu, Ki? Iki sing bakal mateni Ardi. Percaya ya. Wis tak cepakno, wis tak siap. Bicara apa mereka? Aku jangan sampai Bisa dikecewakan. Ikal. Karena aku sudah bayar mahal-mahal. Kali ini gagal. Tenang ae. Delokne yo. Bakalan mati hari. Bakalan mati. Tak walesno dendammu. Terus sahabat. Kameranya kurang. Mas Rugi, sini Mas Rugi. Kameranya ke arah saya Mas Rugi. Sahabat. Itu Eka sedang apa ya? Sama dukun kemarin itu siapa namanya? Satria. Kenapa dia masih di sini ya? Kenapa mereka masih di sini ya? Saya tahu mereka merencanakan sesuatu. Mereka membawa apa itu? Seperti pohon apa? Atau kain-kain putih? Kita mau penyamaran dulu aja. Apa yang dia lakukan? Sahabat-sahabat, terus doakan kita ya. Mas Rugi terus dalam hati berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kita lihat? Itu Kita lihat apa itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Lihat. Astagfirullahaladzim. Kita melakukan ritual apa itu ya Allah? Astagfirullahaladzim. lihat gitu. Oh, no. Kau melakukan apa? Ya ternyata ada di sini. Deloki kini ritual. Astagfirullahaladzim. Delok niki. Percaya enggak? Kamu itu akan mati, Ardi. Maksudmu apa kan? Hah? Maumu apa? Di Satria ini nggak sembarang orang yang bisa mendekati. Tapi dia mengetahui bahwa aku akan membutuhkan Ardi untuk melawan dirimu. Berarti kau sudah tahu aku di sini, kau mengintaiku, dan kau tahu aku mencari sebuah makam. Aku sudah tahu. Astagfirullahaladzim. 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 Terbakar. Lihat aja. Kau pakai apa? Kau pakai media apa? Sudah geni. Kamu tahu itu kan? Bagaimana bisa itu tertuju padaku? Hah? Apa kau mengambil sesuatu dariku? Kamu tidak perlu tahu, Ardi. Aku punya barangmu atau tidak, kamu tidak perlu tahu. Yang nyatanya terjadi pada dirimu. Kamu saudara? Lihat dia lebih dekat kali. Lihat wajahnya. Kamu menderita dan dadamu akan terbakar. Mampuslah kamu. Sudah tak bilang ya, Ardi, beberapa kali, Ardi, aku akan balas dendam. Karena aku tidak terima. Aki, Kamu lihat.
Mampus. Mampus kau. Aki, habiskan ya. Saya tidak mau lagi dia ini hidup karena saya sudah geram dengan dia. Apa sih maumu, Kal? Astagfirullah. Saya ingin sampean ikut dengan saya. Saya tidak mau. Saya terakhir lagi saya tidak akan mau mengikuti kamu Silakan, karena kamu tersesat. Biadab. Bangsat kau. silakan kamu Ardi kalau misalkan tidak mau ikut dengan saya. Kamu lawan Kisatria. Astagfirullah. Kamu akan mati Ardi. Sudahlah. Gak lama lagi. Gak lama lagi. Silakan Ki. Saya pasrahkan semuanya untuk Ardi ini. Astagfirullah. Untuk dia mati. Astagfirullah. Dasar kurang ajar kalian. Tidak ada intinya mengganggu saya. Matilah kau. Kopong dodomu hari gila. Dodomu kopong. Mati yo. Wis ro kesaktianku kan. Hah? Mereka sangat curang. Mereka menyatet saya dengan media. Haikal membawa sesuatu dalam tubuh saya yang diberikan kepada si Kisatria untuk menyatet saya. Ya. Mati yo bangsat. Allahu Akbar. Sebutin nama Tuhanmu itu. Hidup matiku ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Bukit. Dan lega aduh. Mateni. Mateni ya. Urip. Kayak iso urip nih kowe. Dendamu tak wales yo. Dendamu tak wales. Ngerengek yo. Pen kesaktian. Oh. Mati yo kon. Bajingan. Tak kayak gimana kon? Mati yo anjing. Mampus kon. Hanya padamu aku memohon. Hanya padamu aku meminta. Berikan perlindungan pada hamba. Berikan sedikit pertolongan pada hamba ya Allah. Allah Kuat aja ini. Apa maumu sebenarnya, Kal? Dibilang saya tuh tidak mau apa-apa. Mas Ardi udah ikut dengan saya aja.
Ardi, kamu tuh udah miskin. Uangmu mana sekarang? Kamu lawan Kisatria nggak mempan, kamu nggak mampu. Nggak usah kebanyakan gaya kamu. Allah akan menolongku kan. Gimana Di? Tidak usah kelamaan. Ustaz. Ya Allah. Allah. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Baik-baiknya penolong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan dirimu pada Allah. Apapun ketentuanku, jika memang aku berakhir di sini, maka semua atas izin. Astagfirullah. Apa ini? Ada kekuatan besar. Ada kekuatan besar dari segala hal ini. Energi yang sangat besar. Aku tidak kuat. Ini kita. Siapa di sana? Ini siapa dia? Siapa tadi? Mending kita lari. Kita menghindar. Kamu lah tadi. Aku akan bersenam. Ya Allah, siapa yang menolong saya? Alhamdulillah. Ya Allah, siapakah sosok ini yang menolong saya? Alhamdulillah ya Allah. Siapapun ini, kekuatan besar ini yang menolong saya di sana ataupun apa, jenengan terima kasih. Kenapa Anda tidak mau memunculkan diri? Siapakah Anda yang menolong saya? Ya Allah, apapun itu, hamba aturkan terima kasih ya Allah atas setiap pertolongan. Siapakah jenengan yang membantu saya? Tolong wujudkan diri sampean. Di manakah diri Anda berada? Mas Luki, tapi sosok itu mengarahkan kita. Dia berjalan ke arah sana, sosok putih tersebut. Apakah kita harus mengikuti mereka? Ya udah sahabat-sahabat, tidak apa-apa. Tapi sosok ini baik, yang menolong kita atas izin Allah, melalui perantara Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menolong kita. Kita ikuti saja. Mungkin di situ ada sebuah petunjuk. Sahabat-sahabat, sampai di sini dulu. Kita akan mengikuti sosok putih tersebut di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ayo.